Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini sendiri sebenarnya sering atau selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun mungkin secara teori kita belum mengetahuinya. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yakni oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti peraturan, atau dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih atau memenuhi kebutuhan. Lalu, timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, alasan kita mempelajari ilmu ekonomi karena munculnya suatu masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Masalah tersebut biasa kita sebut dengan istilah kelangkaan. Nah, kelangkaan tersebut dapat terjadi karena kebutuhan manusia yang tak terbatas dan sedangkan alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas. Yang perlu dipahami di sini, alat pemuas kebutuhan yang terbatas bukan berarti alat pemuas tersebut jumlahnya sedikit, melainkan sebanyak apapun jumlah alat pemuas yang tersedia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi. Nah, keterbatasan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya. Alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas. Apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbaharui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan lama-kelamaan akan habis. Lalu yang kedua, kelangkaan dapat disebabkan oleh perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur dan ada pula daerah yang sangat gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Jika pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa, hal tersebut juga dapat mengakibatkan adanya kelangkaan. Keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Kemampuan produksi didukung oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya, suatu mesin dapat memproduksi suatu barang dalam sehari dengan jumlah sekian. Yang kelima, faktor yang di luar kendali dari manusia. Contohnya seperti bencana alam, pandemi, dan lain sebagainya. Nah, dari kelangkaan yang telah kita alami, kita akan dihadapkan dengan yang namanya skala prioritas. Skala prioritas di sini adalah tingkat kebutuhan dari hal yang terpenting sampai kebutuhan yang tidak terlalu penting. Jadi, kita harus memilih dengan bijak mana kebutuhan yang perlu kita penuhi dan mana kebutuhan yang tidak terlalu penting. Setelah kita memilih mana kebutuhan yang perlu kita penuhi, lalu akan muncul yang namanya biaya peluang. Biaya peluang di sini adalah biaya yang dikeluarkan ketika kita memilih suatu alternatif lain. Nah, contohnya, ketika saya memiliki uang 10.000 dan saya ingin membeli jeruk dan apel. Jeruk sendiri harganya adalah 7.000 dan apel harganya 8.000. Karena alat pemuas saya terbatas, saya hanya membeli satu buah jeruk yang harganya 7.000. Nah, berarti biaya peluang yang saya keluarkan adalah 8.000 karena saya tidak mampu membeli apel. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.